kita jumpa lagi dengan pertemuan yang ketiga dengan KD 2 ya, dengan materi kita yaitu tentang menyunting teks deskripsi. Nah, tujuan penjelasan materi kita hari ini, anak-anak kami bisa memahami bagaimana cara menyunting teks deskripsi itu. Nah, yang menjadi bagian-bagian yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana tentang menyunting teks deskripsi dari unsur strukturnya dulu. Nah, di bagian strukturnya ini nanti ada dua bagian. Yang pertama yaitu bagian tentang deskripsi umum, dan kedua yaitu tentang deskripsi bagian, dan bagian untuk kaidah kebahasaannya nanti ada tentang ejaan, tanda baca, kemudian ada tentang tata kalimat, diksi, dan kepaduan kalimat. Nah, untuk penjelasan menyunting teks deskripsi yaitu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan. Jadi, hal-hal yang disunting dalam teks deskripsi ini, yang pertama adalah deskripsi mengenai bagian struktur, baru nanti bagian kaidah. Jadi, untuk struktur yaitu ada strukturnya ada dua, yaitu deskripsi umum dan ada deskripsi bagian. Kalau deskripsi umum yaitu mengenai identifikasi yang terdapat pada bagian awal atau pembuka, yang isinya adalah gambaran-gambaran umum. Sedangkan untuk deskripsi bagian itu adalah merupakan deskripsi penjelasan yang harus ada di dalam satu teks. Dan kaidah yang ada adalah ada tentang yaitu ejaan dan tanda baca. Di atas adalah ada gambar yaitu tentang gedung sekolah. Jadi kita bisa menggambarkan satu teks berdasarkan gambar di atas. Jadi untuk menyusunnya nanti pada bagian berikutnya Miss sudah menjelaskan tentang gambaran sekolah, bagaimana tentang gedung-gedung sekolah. Jadi gambar ini bisa kita lihat mulai dari bawah sampai dengan lantai 3. Itu nanti ada penjelasannya untuk deskripsi tentang gedung ini. Jadi ini adalah satu gambar yang menjelaskan yang bisa kita karang. Inilah objeknya adalah objeknya gedung sekolah. Jadi pada satu teks deskripsi itu perlu tentang objek. Baru nanti bisa kita mengembangkan suatu karangan yang ada. Berdasarkan tadi yang ada objek sebelumnya yaitu gedung sekolah, ada satu teks di sini yaitu tentang gedung sekolah. Jadi sekolah saya memiliki 3 bangunan utama sebagai tempat belajar siswa yaitu gedung A, B, dan C. Sekolah saya terletak tepat di tengah sawah, membuat suasana sejuk dan segar. Nah, dari teks di atas, penggalan teks di atas itu adalah merupakan struktur teks deskripsi. Tapi belum ditentukan apa saja ini di atas, apakah bagian atau identifikasi umum atau pesan yang kita harapkan di dalam satu teks. Nah, jadi kemarin pada minggu yang lalu kita sudah membahas bagian struktur teks. Jadi bagian ini di atas itu adalah merupakan bagian tentang deskripsi yang menjelaskan tentang objek. Jadi kalau menjelaskan tentang objek itu namanya deskripsi bagian karena di dalam itu dijelaskan. Contoh untuk kalimat yang di atas adalah ada katanya sekolah saya memiliki lingkungan yang sangat bersih dengan tempat parkir yang luas dan lapangan upacara. Jadi penjelasan ini di atas itu adalah merupakan bagian teks deskripsi yang memiliki tentang identifikasi umum tentang gedung sekolah. Jadi yang tadi itu bagian penjelasan, sekarang adalah bagian untuk umumnya. Jadi pada bagian umum ini yang menjelaskan tentang gedung sekolah sesuai dengan gambar yang sudah saya
paparkan di PowerPoint ini. Jadi dijelaskan di sini juga. Berarti ini kalimat ini kalau model kalimat seperti ini di atas itu adalah teks deskripsi bagian umum atau identifikasi umum. Jadi berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi dijelaskan ada gedungnya berlantai 1, 2, dan 3. Ada ruang belajarnya. Jadi dijelaskan di sana. Tapi kalau yang ini dia memiliki kata umum. Kata umumnya adalah di dalam menyunting suatu teks deskripsi, ada juga yang kita bahas selain struktur, yaitu kaidah kebahasaan dalam segi ejaan. Jadi kalimat di atas, dia memiliki suatu kalimat yang menjelaskan tentang sekolah. Bagiannya yang di dalamnya adalah ada lantai itu berkelas menggunakan keramik. Jadi di situ digunakan, di atas ini digunakan tanda titik antara keramik dengan sekolah. Seharusnya kata sekolah itu ditulis dengan huruf kapital karena awal dari kalimat. Begitu juga dengan kata digunakan. Kata digunakan karena kata di antara gunakan itu adalah tidak pisah. Kenapa? Karena itu adalah kata untuk menghubungkannya. Kemudian untuk lainnya itu tidak dipisah tetapi disambungkan. Jadi itu penjelasan, berarti terjadilah kesalahan, perlu kita sunting. Berarti kalau misalkan itu teks yang kita gunakan ini di atas, bisa kita sunting dan kita perbaiki bagaimana cara penulisannya. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan tanda baca. Jadi ada di situ tanda baca yaitu koma dan titik. Jadi ada katanya juga sekolah saya memiliki cukup ruang. Jadi antara juga dengan kata sekolah harus dibumbui dengan tanda koma, bukan titik. Kenapa? Karena dia cuma berhenti sebentar lalu dilanjutkan dengan kata atau kalimat seterusnya. Begitu juga dengan cukup ruang di lab komputer, ya. Jadi tanda seharusnya di situ adalah titik. Kenapa? Karena W di depan warna awal W-nya itu adalah kapital. Tentu yang sebelumnya itu adalah tanda titik karena setelah tanda titik dituliskan dengan kata seterusnya dengan menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan kata yang di bawah, yaitu menambah keindahan lengkap sekolah saya. Di situ ada tanda titik koma. Seharusnya di situ adalah bukan tanda titik koma, tapi tanda titik. Itu yang ada. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan diksi. Jadi di dalam itu ada kata berada dan mempunyai. Sebenarnya kata-kata itu adalah benar, tetapi kurang tepat untuk penggunaannya. Jadi seharusnya kata berada itu bukan berada, ya, tetapi dia menggunakan kata di aja. Ya, kenapa? Karena di itu sudah menunjukkan dengan kata berada atau letak. Begitu juga dengan kata mempunyai. Mempunyai itu adalah bukan mempunyai, tapi sekolah ini memiliki, ya, memiliki, karena memang sama-sama arti tapi penggunaannya kurang tepat. Berarti itu namanya pilihan kata kurang tepat atau diksi. Jadi di dalam penulisan suatu teks itu kita harus memperhatikan yang namanya kaidah kebahasaan dalam segi pilihan kata. Memang sama-sama arti, tetapi untuk penggunaan di dalam satu kalimat yang ada maksud tertentu itu harus jelas, karena nanti bisa menggunakan makna-makna ganda di dalam satu kata itu. Jadi di dalam suatu penulisan teks itu harus kita. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan tata kalimat. Jadi ada kata di situ seluruh dan semua. Itu menggunakan kata yang sangat mubazir. Sudah seluruh ditambah lagi semua. Jadi itu sama-sama. Jadi silakan menggunakan satu saja. Kalau bukan seluruh, gunakanlah kata semua. Jadi hapus kata seluruh atau kata semua itu digunakan hapus dengan kata seluruh. Begitu juga dengan di bawah ada katanya seperti. Kalau menggunakan tanda titik 2 berarti jangan menggunakan kata seperti. Kalau menggunakan kata seperti jangan kamu gunakan titik 2 karena menunjukkan itu penjelasan seterusnya. Jadi silakan menggunakan sesuai dengan tata kalimat yang harus digunakan di dalam satu
teks tersebut, sehingga maksud dan tujuan kalimat kita bisa memahaminya. Jadi di dalam satu teks ini ada yang namanya kalimat efektif dan tidak efektif. Yang mempengaruhi kata-kata itu kurang efektif karena menggunakan kata-kata yang sangat-sangat berlebihan. Ini juga dengan kaidah kebahasaan dalam segi kepaduan kalimat. Jadi antara kalimat satu atau antara paragraf satu dengan paragraf lain, bagaimana supaya padu, yaitu harus kita memperhatikan kalimat-kalimat yang mau kita hubungkan, misalkan yang nyambung atau yang padu, yang sesuai. Kalau di dalam teks ini yang dibahas adalah masalah tentang sekolah, jadi kita bisa memperhatikan yaitu kata terakhirnya dan banyak rumah penduduk. Ya, kalau kita pahami apa hubungannya dengan keadaan sekolah dengan rumah penduduk, tetapi itulah yang tidak padunya. Jadi dijelaskan di situ. Terkadang kalau kita mengarang, kita timbulkan suatu kata dan kalimat, kadang-kadang tidak tepat dengan pokok pembahasan. Begitu juga dengan paragraf berikutnya, ada di dalam itu, siswa jika istirahat senang belajar di samping lapangan itu. Memang penjelasannya lapangan adalah berada di sekolah, tetapi kurang jelas, kurang padu karena diletakkan di situ tentang bagaimana kesenangan siswa untuk belajar di samping lapangan tersebut. Padahal yang dibahas adalah masalah tentang lapangan sepak bola, belum dijelaskan. Demikian penjelasan Miss pada hari ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.